Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 25. Sampaikan kabar gembira hai Muhammad terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa sesungguhnya untuk mereka akan disediakan surga yang mengalir dari bawah surga itu beberapa sungai. Setiap mereka dalam surga itu diberi rezeki berupa buah-buahan. Mereka berkata, inilah rezeki yang dijanjikan Allah kepada kami sebelumnya, dan diberikan rezeki tersebut serupa-serupa. Bagi mereka dalam surga juga mendapat istri-istri yang suci, dan mereka di dalamnya kekal buat selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah siang ini masih dalam keadaan mendapat rahmat dan nikmat Allah yang saya muliakan. Kita berjudul kuliah zuhur kita pada kali ini, janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Mari kita bertekad, berusaha bagaimana kita tetap menjadi orang yang istiqamah dalam beriman kepada Allah. Walaupun kita diuji, dihadapkan bermacam cobaan, bermacam godaan, tapi kita berharap semua kita amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang namanya berpendirian itu, berapapun banyak godaan kita tetap tidak tergoda. Apalagi tergoda dengan wanita cantik, jangan lakukan. Boleh kita lakukan kalau sudah jadi istri yang sah. Tapi kalau namanya istri orang, wanita bahenol, atau wanita-wanita kupu-kupu malam, jangan lakukan. Hidup pasti celaka, tidak saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Kalau sudah celaka, insyaallah tidak akan mendapat nikmat lagi, kita akan merasakan sendirian. Tapi jika kita mampu mempertahankan keimanan kita yang sudah ada, insyaallah ketika datang waktu sakratul maut, kita akan mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Itulah orang yang disebut dengan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, senyum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kita syukuri Allah telah takdirkan kita beriman dengan Allah. Pernyataan kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Setiap kita sudah berikrar, sudah menyatakan, sekurang-kurang sudah meyakini bahwa Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dan nabi kita. Hal ini sampai akhir hayat mari kita pertahankan, kalau dapat kita tingkatkan terus.
Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan yakin la ilaha illallah. Kalau itu sudah, baru kita wa'amilus sholihat, kita beramal soleh, berbuat, memperbanyak kebaikan waktu hidup. Kenapa? Karena itulah teman yang paling setia dengan kita, kawan kita yang setianya amal ibadah kita. Kawan yang banyak galak itu belum tentu setia dah, Pak. Kalau Pak Gi rasakinya dia piti, pastinya akan ketawa melihat Bapak, akan senyum dia. Tapi ketika permintaannya tidak dikabulkan, Bapak akan dijelekkan, dipergunjingkan kemana-mana. Itu namanya teman. Tapi teman yang setia itulah amal ibadah kita masing-masing. Kapan kita bisa berbuat? Waktu hidup, bukan setelah jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, sudah dibungkus dengan kain kapan, diantarkan pula lagi ke lahat, tidak mungkin kita bisa menambah amal lagi, tidak mungkin kita bisa berbuat kebaikan lagi, sudah tertutup. Kita hanya bisa menerima saja. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita berbuat kebaikan, berbuat amal. Di akhirat hanya menerima pembalasan saja lagi. Bahkan kalau orang lain pun berkirim untuk kita, tunggu dulu. Karena belum tentu diberi oleh Allah kok diberikan pada orang. Semua kita butuh pahala, semua kita butuh amal soleh. Kalau kita simak ayat Allah, surat Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Maknanya apa? Selagi hidup silakan berinfak, silakan berwakaf, silakan bersedekah, silakan berbuat kebaikan. Kalau sudah jadi mayat, semua sudah stop, berhenti lagi. Bahkan orang akan menyelamatkan jenazah kita. Jangankan menjadi mayat, waktu sakratul maut saja untuk beribadah tidak mungkin lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Wahai Tuhanku, kalaulah tidak Engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang baik-baik, orang soleh. Tolong tambah umurku ya Allah. Hal ini akan sia-sia belaka, Pak. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang kalau tiba waktunya, walaupun akan bersedekah, walaupun akan beribadah, beramal, mau sholat, mau ke masjid, tidak mungkin ditambah lagi. Kalau suka tanpa penuh perhitungan sampai ajalullah datang, mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita pasti akan jadi mayat. Kapan? Tunggu giliran. Kalau giliran tiba, kita pasti berangkat. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimat, tentang dua hal ini, beriman dan beramal soleh, banyak kali diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran yang akan mendapat keberuntungan insya-Allah. Kita baca misalnya surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia akan merugi sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun dia berada pasti merugi, kecuali ini jaminan Allah, kecuali orang itu beriman dan beramal soleh. Kita baca lagi dalam surah At-Tin ayat 4, ayat 5, 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami ciptakan manusia, kata Allah, dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Kemudian manusia itu akan kami kembalikan pada yang sehina-hinanya, serendah-rendah darjat, bahkan lebih hina pada binatang, kecuali orang yang manusia yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tak akan putus-putusnya. Kita baca lagi dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal dia beriman, mukmin, janji Allah ada dua. Satu,
akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik. Yang kedua, akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Mari kita pertahankan iman yang sudah ada dan berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.